Rahayu, nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Pernah pulang dari bertemu seseorang, lalu tiba-tiba badan terasa berat, pikiran gelisah, dan hati tidak tenang. Jangan buru-buru bilang kamu ketempelan. Sebab bisa jadi yang menempel bukan makhluk gaib, tetapi emosi, ketakutan, dan energi batin orang lain yang tanpa sadar kamu bawa pulang. Dan yang lebih mengerikan, kamu sendiri yang memberinya tempat tinggal. Malam ini, aku akan tunjukkan cara membersihkan energi itu sebelum ikut tidur bersamamu. Hong Rahayu Sumbuyo Rahayu, saben dina rina kalisin iroso. Lakekek ukek-ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Hong Rahayu. Yang menempel bukan selalu makhluk. Ada yang pulang membawa suasana orang lain. Rahayu. Nduk, tole, putu-putuku kabeh. Dengarkan baik-baik. Pernahkah kamu pulang dari suatu tempat, lalu badanmu terasa berat, padahal tidak mengangkat karung beras, tidak habis lari, tidak juga baru dikejar mantan, tapi dada terasa sesak, kepala penuh, hati tiba-tiba gelisah? Aneh? Belum tentu. Dalam pandangan Jawa, manusia tidak hanya membawa tubuh ketika bepergian. Kita membawa rasa, dan rasa itu bisa berubah karena tempat, keadaan, bahkan orang yang kita temui. Orang Jawa dahulu mengenal istilah ketempelan rasa. Bukan selalu berarti ada makhluk halus yang menempel di punggungmu seperti cicak di dinding. Kadang yang menempel justru sesuatu yang jauh lebih sederhana. Emosi orang lain. Kamu bertemu orang yang marah. Kamu pulang membawa marah. Kamu duduk bersama orang yang putus asa. Pulang-pulang kamu ikut kehilangan semangat. Kamu berada di tempat penuh konflik. Tubuhmu mungkin sudah meninggalkan tempat itu, tetapi pikiranmu masih nongkrong di sana. Nah, ini yang sering tidak disadari. Manusia punya kemampuan membaca ekspresi, suara, gerak tubuh, dan suasana sosial dengan sangat cepat. Otak menangkap banyak hal, bahkan sebelum kita sadar. Makanya kadang kamu berkata, entah kenapa aku nggak nyaman sama orang ini. Padahal orangnya belum melakukan apa-apa kepadamu. Bisa jadi tubuhmu menangkap sinyal kecil yang tidak sempat diterjemahkan oleh pikiran sadar. Nada suara, tatapan, gerakan tubuh, ketegangan wajah, atau pengalaman masa lalu yang tiba-tiba terpicu. Dalam bahasa sederhana, tubuh membaca lebih cepat daripada mulut mengaku. Orang Jawa menyebutnya rasa. Ilmu modern menyebutnya pemrosesan emosi, perhatian, memori, dan respon sistem saraf. Namanya berbeda, tetapi manusia yang mengalami tetap manusia yang sama. Jadi, jangan heran kalau setelah bertemu dengan orang, kamu merasa lebih baik atau sebaliknya. Ada emosi yang tertular tanpa disadari. Jangan abaikan rasa yang datang tiba-tiba. Bisa jadi itu pesan dari badanmu, bukan selalu ada makhluk yang menempel. Tapi lebih baik dengarkan apa yang tubuhmu katakan. Rahayu, rahayu, rahayu. Mengapa
suasana orang lain bisa masuk ke dalam dirimu. Nduk, Toleh, coba ingat. Pernah kamu masuk ruangan dan merasa suasananya berat? Lalu, setelah beberapa menit, kamu ikut diam. Itulah sebabnya orang tua dulu sering mengingatkan, aja gampang kabotan rasa. Jangan mudah memikul rasa. Kalimat sederhana, tapi dalam. Sebab tidak semua rasa yang muncul di dalam dirimu berasal dari dirimu sendiri. Ada rasa yang lahir dari pengalamanmu. Ada rasa yang muncul karena kelelahan. Ada rasa yang terbentuk karena pikiranmu sendiri. Dan ada rasa yang terpicu setelah kamu berinteraksi dengan lingkungan. Jangan buru-buru menyebut semuanya gaib. Semar ini sudah tua, Nduk. Saya tahu bedanya merinding karena angin malam dengan merinding karena tagihan listrik belum dibayar. Dua-duanya sama-sama bikin bulu berdiri, tapi penyebabnya beda. Dalam psikologi, ada fenomena emotional contagion atau penularan emosi. Kita dapat ikut merasakan emosi orang lain melalui pengamatan, interaksi, dan respon sosial. Orang marah di dekat kita membuat tubuh bersiap menghadapi ancaman. Orang panik membuat kita ikut waspada. Orang tenang bisa membuat napas kita ikut melambat. Jadi ketika leluhur Jawa berbicara tentang menjaga rasa, sebenarnya ada kebijaksanaan yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Kamu tidak harus menerima semua yang datang kepadamu. Tidak semua emosi harus kamu pelihara. Tidak semua masalah orang lain harus kamu bawa pulang. Kalau seseorang marah kepadamu, itu tidak otomatis berarti kamu harus marah juga. Kalau seseorang kacau, kamu boleh peduli tanpa ikut menjadi kacau. Ini yang disebut batas batin. Bukan menjadi dingin, bukan tidak punya empati, tetapi tahu, ini masalah dia, ini tanggung jawabku. Kalau batas itu hilang, kamu seperti rumah tanpa pintu. Siapa saja boleh masuk. Kucing masuk, ayam masuk, masalah tetangga masuk, besok tagihan masuk. Lama-lama kamu sendiri bingung, ini rumah apa terminal? Ritual Jawa untuk membersihkan rasa. Nah, sekarang kita masuk pada lagu. Bukan ritual untuk mengusir makhluk dengan teriak-teriak tengah malam. Bukan juga ritual yang membutuhkan benda mahal. Lagu pertama justru sederhana. Mandi sadar. Dalam tradisi Jawa, air sering digunakan sebagai simbol penyucian dan pelepasan. Sekarang lakukan dengan cara yang aman dan sederhana. Ketika mandi setelah pulang dari tempat yang membuatmu tidak nyaman, jangan langsung memikirkan pekerjaan, komentar orang, atau masalah besok. Diam sebentar. Rasakan air mengenai kepala, wajah, bahu, sampai tubuh. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan. Ulangi 5-7 kali, sambil batin berkata, sing dudu dhuwitku tak balekake marang asal rasane. Sing dadi dhuwitku tak resiki kanthi sadar. Artinya, yang bukan milikku, aku lepaskan kembali sesuai asal rasanya. Yang menjadi bagianku, aku bersihkan dengan kesadaran. Ini bukan mantra ajaib. Jangan berharap setelah mengucapkannya tiba-tiba tetangga yang menyebalkan berubah menjadi manusia suci. Tidak begitu. Kalimat itu bekerja sebagai jangkar perhatian. Kamu sedang memberi pesan kepada pikiran. Interaksi tadi sudah selesai. Dalam ilmu modern, tindakan semacam ini dapat membantu mengalihkan fokus, menenangkan respons tubuh, dan membentuk batas mental setelah pengalaman emosional yang kuat. Setelah mandi, jangan langsung memegang ponsel. Duduk selama 3 menit. Punggung tegak, mata boleh terpejam. Perhatikan napas. Kalau pikiran berkata, orang tadi menyebalkan, biarkan, jangan dilawan. Katakan dalam hati,
Aku melihat rasa itu, tapi aku tidak harus menjadi rasa itu. Nah, disitulah laku dimulai. Karena yang paling sering menempel pada manusia bukan hantu, melainkan cerita yang terus kita ulang di dalam kepala. Dan kalau cerita itu terus diulang, tubuh ikut mempercayainya. Dalam tradisi batin Jawa, inilah pentingnya menjaga rasa. Bukan supaya hidup bebas masalah, tetapi supaya masalah tidak mengambil alih dirimu. Seperti pitutur yang sangat tua, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowo. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Pesannya bisa kita bawa ke kehidupan modern. Banyak orang boleh membawa rasa yang berbeda, tetapi kamu tetap harus kembali kepada pusat dirimu sendiri. Nduk, Tole, besok kita akan masuk lebih dalam, sebab ada satu hal yang lebih berbahaya daripada merasa ada energi buruk di sekitarmu, yaitu ketika kamu mulai membawa energi itu pulang, lalu memeliharanya sendiri tanpa sadar. Ketika rasa orang lain menjadi bebanmu. Ada yang menempel karena kamu membukakan pintu. Nduk, Toleh, putu-putuku kabeh. Tadi kita sudah bicara bahwa tidak semua yang terasa berat harus langsung dianggap gangguan gaib. Sekarang Semar mau menunjukkan bagian yang lebih dalam. Kadang sesuatu terasa menempel bukan karena ia datang memaksa, tetapi karena kita sendiri tanpa sadar memberinya tempat. Begini contohnya, ada orang berkata kepadamu, "Kamu sekarang kelihatan gagal." Kamu sebenarnya biasa saja, tapi malamnya kalimat itu terulang. Besok pagi teringat lagi. Saat bercermin, kamu mulai melihat dirimu dengan mata orang itu. Lalu seminggu kemudian, kamu berkata, "Kayaknya memang aku tidak mampu." Nah, yang menempel bukan orangnya. Yang menempel adalah makna yang kamu berikan pada perkataannya. Ini sangat penting, sebab pikiran manusia punya kemampuan menyimpan pengalaman yang dianggap penting. Apalagi pengalaman yang mengandung rasa takut, malu, marah, atau terancam. Semakin sering dipikirkan, semakin kuat jalurnya dalam ingatan. Makanya, satu kalimat dari seseorang bisa lebih awet daripada 100 pujian. Pujian lewat, hinaan malah bikin rapat keluarga di kepala. Dia tadi maksudnya apa? Kenapa dia ngomong begitu? Jangan-jangan orang lain juga berpikir begitu. Loh, orangnya sudah tidur, kamu masih lembur. Itulah kenapa leluhur mengajarkan eling. Eling bukan sekedar ingat. Eling adalah sadar terhadap apa yang sedang berlangsung di dalam diri. Saat sebuah emosi muncul, jangan langsung berkata, "Aku marah." Coba katakan, "Ada rasa marah sedang muncul." Kelihatannya kecil, tapi bedanya besar. Kalimat pertama membuatmu menyatu dengan emosi. Kalimat kedua membuatmu melihat emosi sebagai sesuatu yang sedang terjadi. Kamu bukan kemarahanmu. Kamu adalah kesadaran yang mampu melihat kemarahan itu. Disitulah pintu mulai tertutup. Kisah leluhur menjaga rasa sebelum menjaga rumah. Dalam kisah-kisah Jawa lama, kita sering menemukan gambaran tentang orang yang mencari keselamatan bukan hanya dengan menjaga tempat tinggal, tetapi dengan menjaga laku. Rumah boleh besar, pagar boleh tinggi, pusaka boleh disimpan. Tetapi kalau hati sendiri selalu dipenuhi dendam, iri, ketakutan, dan curiga, pagar paling mahal pun
tidak banyak membantu, karena musuh terberat sudah tinggal di dalam. Orang Jawa punya pitutur, Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Artinya kurang lebih, kekuatan dan kesombongan dunia dapat luluh oleh kasih dan ketulusan. Ungkapan ini sangat terkenal dalam tradisi Jawa dan sering dikaitkan dengan ajaran tentang kekuatan batin. Makna filosofisnya sederhana. Tidak semua kekerasan harus dilawan dengan kekerasan. Kadang yang paling kuat justru kemampuan untuk tidak ikut menjadi kasar. Bayangkan seseorang datang kepadamu dengan emosi panas. Dia membentak, kamu membalas. Dia semakin keras, kamu semakin keras. 5 menit kemudian, 2 manusia dewasa berubah menjadi 2 pengeras suara rusak. Tidak ada yang menang, yang ada tenggorokan sakit. Dalam psikologi modern, ketika seseorang merasa terancam, tubuh dapat masuk ke keadaan fight or flight. Detak jantung meningkat, nafas berubah, otot menegang, perhatian menyempit. Dalam keadaan seperti itu, kemampuan berpikir jernih bisa menurun, karena tubuh sedang berkata, "Selamatkan diri dulu, urusan bijaksana nanti." Itulah sebabnya menjaga nafas bukan sekedar latihan spiritual. Nafas adalah salah satu pintu yang bisa kita gunakan untuk membantu menenangkan tubuh. Maka ketika berhadapan dengan orang yang emosinya sedang tinggi, jangan langsung membalas. Diam, tarik nafas, rasakan telapak kaki, turunkan bahu, beri jeda. Bukan karena takut, tetapi karena kamu tidak mau meminjam kegilaan orang lain. Nah, ini ilmu Jawa yang sangat modern. Jangan meminjam api untuk membakar rumah sendiri. Laku balik rasa, melepaskan yang bukan milikmu. Sekarang kita praktekkan satu laku sederhana. Semar Jawa menyebutnya balik rasa. Bukan berarti mengembalikan energi buruk kepada orang lain, jangan. Kalau ada orang menyakitimu, tidak perlu dibalas dengan mengirim keburukan. Itu namanya bukan membersihkan diri, itu namanya buka cabang masalah. Balik rasa berarti mengembalikan perhatian kepada diri sendiri. Lakukan malam hari sebelum tidur. Duduk di tempat tenang, tidak perlu dupa, tidak perlu benda aneh, tidak perlu pergi ke gunung. Kalau di rumah ada anak kecil yang sedang menangis, ya urus dulu anaknya. Spiritual boleh, tetapi kewarasan jangan ditinggal. Duduk tegak, letakkan kedua tangan di atas paha. Pejamkan mata. Tarik nafas perlahan, kemudian keluarkan lebih panjang. Lakukan selama beberapa menit. Setelah tubuh mulai tenang, ingat satu kejadian hari itu yang membuatmu tidak nyaman. Tidak perlu memilih pengalaman yang paling traumatis, cukup kejadian ringan. Bayangkan kejadian itu seperti melihat seseorang berjalan menjauh. Kemudian ucapkan perlahan dalam hati, "Aku orang nggawa rasa sing dudu duwekku." Artinya, aku tidak membawa rasa yang bukan milikku. Lalu, aku ngapura tanpa kudu nglalekake. Artinya, aku memaafkan tanpa harus melupakan. Ini penting, memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa perbuatan orang itu benar. Memaafkan berarti kamu berhenti memberikan ruang mental tanpa batas kepada kejadian tersebut. Setelah itu, arahkan perhatian ke tubuh. Rasakan dahi, rahang, leher, dada, perut, tangan, kaki. Kalau ada bagian yang tegang, jangan dipaksa, cukup sadari. Dalam praktek modern, perhatian seperti ini mirip dengan body scan dan latihan mindfulness.
Tujuannya bukan membuat manusia menjadi kebal terhadap emosi, justru sebaliknya. Kamu belajar mengenali emosi sebelum emosi mengendalikan tindakan. Setelah selesai, buka mata perlahan, minum air putih. Kemudian jangan langsung membuka media sosial. Karena percuma, baru selesai membersihkan kepala, 5 detik kemudian masuk lagi ke tempat orang-orang perang komentar. Itu seperti mencuci kaki lalu menginjak lumpur dengan sengaja. Duk, ingat satu hal. Energi yang kamu rasakan dari lingkungan belum tentu sesuatu yang gaib. Tetapi pengalaman emosional itu nyata. Tubuhmu merasakannya, pikiranmu menyimpannya, dan kebiasaanmu bisa memperkuatnya. Karena itu, jangan hidup dalam ketakutan terhadap energi buruk. Belajarlah menjadi manusia yang tidak mudah kehilangan pusat dirinya. Sebab orang yang kuat secara batin bukan orang yang tidak pernah merasakan takut. Orang yang kuat adalah orang yang mampu berkata, "Aku merasakan ini, tetapi aku tidak harus dikendalikan olehnya." Dan masih ada satu lapisan lagi, karena kadang yang membuat seseorang merasa terus ketempelan bukan orang lain, bukan tempat, bukan pula sesuatu yang berada di luar dirinya, melainkan pola batin yang sudah lama tinggal di dalam dirinya sendiri. Disitulah kita akan masuk pada rahasia terakhir. Yang paling sulit dilepaskan adalah rasa yang kita pelihara. Kadang yang menempel sudah tinggal di dalam diri. Nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang kita sampai pada bagian yang sering membuat orang tidak nyaman. Sebab selama ini manusia senang mencari sesuatu di luar dirinya. Jangan-jangan rumah ini ada energinya. Jangan-jangan orang itu membawa sesuatu. Jangan-jangan tempat itu angker. Boleh saja waspada. Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana kalau yang paling berat justru sudah lama tinggal di dalam dirimu? Marah yang tidak selesai, kecewa yang dipelihara, rasa bersalah yang tidak pernah dibicarakan, ketakutan yang terus diulang, kenangan buruk yang selalu diputar ulang. Itu semua bisa menjadi seperti jejak rasa. Bukan berarti ada makhluk gaib yang tinggal di dalam tubuh. Jangan setiap kepala pusing langsung mencari dukun. Kadang kepala pusing karena tidur jam 3 pagi gara-gara menonton video pendek sampai lupa dunia. Semar tidak bisa mengusir algoritma. Itu sudah tingkat kesaktian yang lain. Tetapi secara psikologis, pengalaman emosional yang kuat memang dapat meninggalkan pola. Ketika suatu kejadian terus diingat, otak belajar mengenali pola yang sama. Orang yang pernah dikhianati bisa menjadi sangat sensitif terhadap tanda-tanda penolakan. Orang yang pernah dipermalukan bisa takut berbicara di depan orang lain. Orang yang pernah kehilangan bisa menjadi terlalu waspada terhadap kemungkinan kehilangan berikutnya. Akhirnya dunia terasa penuh ancaman. Padahal tidak semua pintu yang tertutup berarti kamu ditolak. Tidak semua orang yang diam sedang membencimu. Tidak semua perubahan suasana berarti ada sesuatu yang gaib. Kadang luka lama sedang berbicara menggunakan suara hari ini. Inilah kenapa orang Jawa menempatkan eling lan waspada sebagai sikap penting. Eling berarti sadar, waspada berarti tidak ceroboh. Bukan paranoid, bukan takut kepada semua hal, tetapi mampu membedakan mana tanda nyata, mana pikiran, mana kenangan, dan mana ketakutan. Kalau semua dianggap gaib, manusia kehilangan kemampuan membaca dirinya sendiri. Padahal tubuh dan pikiran sudah memberikan begitu banyak petunjuk.
ritual malam untuk memutus jejak rasa. Sekarang, Semar berikan lagu terakhir. Sederhana, aman, dan tidak membutuhkan benda yang aneh-aneh. Namanya boleh kamu sebut lagu 3 air. Siapkan segelas air putih, duduk menjelang tidur. Matikan suara televisi, jauhkan ponsel. Karena kalau ponsel masih menyala, bukan energi gaib yang datang, notifikasi. Itu lebih rajin. Letakkan gelas di depanmu. Pandang air beberapa saat. Tarik napas perlahan, kemudian tanyakan kepada dirimu sendiri. Rasa opo sing paling abot kugowo hari ini? Jangan mencari jawaban yang indah. Jawab jujur. Malu, marah, takut, kecewa, cemas, apapun itu sebutkan. Setelah itu, letakkan tangan kanan di dada. Ucapkan, aku ngerti rasa iki, nanging aku ora kudu manggon ing rasa iki. Artinya, aku memahami rasa ini, tetapi aku tidak harus tinggal di dalam rasa ini. Lalu, tarik nafas. Ketika mengembuskan nafas, bayangkan ketegangan tubuh perlahan turun. Bukan energi mistis yang harus kamu bayangkan keluar, cukup bayangkan beban perhatianmu dilepaskan. Minum air perlahan, 1 teguk, berhenti. Tarik nafas, 1 teguk lagi, kemudian berhenti. Tujuan ritual ini bukan membuat air menjadi benda sakti. Air adalah simbol. Tubuh membutuhkan tindakan nyata untuk membantu pikiran menandai bahwa sebuah proses telah selesai. Dalam psikologi, manusia sangat terbantu oleh ritual dan rutinitas yang konsisten ketika ingin membentuk kebiasaan atau mengubah keadaan mental. Gerakan yang sama, waktu yang sama, nafas yang tenang, perhatian yang diarahkan. Semua itu dapat menjadi sinyal bagi otak bahwa sekarang waktunya menurunkan aktivitas dan masuk ke keadaan lebih tenang. Kalau dilakukan sebelum tidur, kondisi lingkungan yang tenang juga membantu tubuh bergerak menuju keadaan istirahat. Dan jangan lupa satu hal, jangan melakukan ritual dengan ketakutan. Kalau sepanjang ritual kamu sibuk berpikir, jangan-jangan ada sesuatu di belakangku, ya selesai. Yang kamu bangun bukan ketenangan, yang kamu bangun adalah kecemasan. Laku batin bukan latihan mencari hantu. Laku batin adalah latihan berani melihat dirimu sendiri tanpa lari. Pulang kepada pusat diri. Nduk, toleh, putut-putuku kabeh. Sekarang kita sampai pada inti semua wejangan ini. Energi lingkungan memang bisa memengaruhi suasana hati. Orang lain bisa memengaruhi emosi. Tempat bisa memicu kenangan. Peristiwa bisa mengubah keadaan tubuh. Tetapi manusia tidak harus menjadi korban dari semuanya. Kamu punya kemampuan untuk berhenti, bernafas, mengamati, memilih. Itulah kemerdekaan batin. Dalam karya sastra Jawa dan Nusantara, gagasan tentang keseimbangan manusia dengan dunia sekitarnya berkali-kali muncul dalam berbagai bentuk. Dalam Kakawin Sutasoma kita mengenal ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kalau dibawa ke kehidupan modern, ada makna lain yang bisa kita renungkan. Dunia memang penuh perbedaan. Orang membawa emosi masing-masing. Tempat membawa suasananya sendiri. Peristiwa membawa akibatnya sendiri. Tetapi di tengah semua itu, kamu tetap membutuhkan satu pusat, kesadaranmu sendiri. Jangan menjadi spons, menyerap semua kesedihan orang,
menyerap semua kemarahan orang, menyerap semua komentar, menyerap semua berita, menyerap semua ketakutan. Lalu malam hari bertanya, "Kenapa hidupku berat?" Ya karena semua dibawa masuk. Pikiran bukan gudang umum, hati bukan tempat pembuangan emosi seluruh dunia. Kamu boleh peduli, tapi tidak harus memikul semuanya. Kamu boleh mencintai seseorang, tapi tidak harus kehilangan dirimu demi seseorang. Kamu boleh memahami orang lain, tetapi tidak wajib membenarkan semua perilakunya. Dan kalau kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat, jangan langsung panik. Periksa dulu, apakah tubuhmu lelah? Apakah kamu kurang tidur? Apakah ada konflik yang belum selesai? Apakah tempat itu mengingatkanmu pada pengalaman buruk? Apakah kamu sedang terlalu banyak menerima informasi? Atau memang ada sesuatu yang secara nyata membuatmu tidak aman? Bedakan, itulah eling lan waspada. Bukan percaya membabi buta, bukan juga menyangkal semua yang tidak bisa dijelaskan, tetapi tetap berpijak. Kalau pengalaman itu mengganggu tidurmu, membuatmu terus-menerus takut, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan malu mencari bantuan orang yang tepat. Laku spiritual boleh menjadi ruang refleksi, tetapi kesehatan tubuh dan pikiran juga perlu dirawat dengan cara yang nyata. Semar tidak mengajarkan putu-putuku untuk takut kepada dunia. Semar mengajarkan kalian untuk mengenal diri sendiri. Karena ketika batin mulai tenang, kamu tidak mudah dipermainkan oleh setiap suasana. Ada orang marah, kamu tidak harus ikut terbakar. Ada orang sedih, kamu bisa menemani tanpa tenggelam. Ada tempat yang membuatmu tidak nyaman, kamu bisa pergi tanpa membawa ketakutannya pulang. Ada masa lalu yang menyakitkan, kamu bisa mengingatnya tanpa harus tinggal di sana. Dan kalau suatu hari kamu pulang setelah bertemu banyak orang lalu merasa berat, jangan buru-buru berkata, "Aku ketempelan." Berhenti, tarik nafas, tanyakan, "Rasa siapa yang sedang kubawa?" Kemudian tanyakan lagi, "Mana yang memang milikku?" Lalu lepaskan yang bukan milikmu, rawat yang memang menjadi bagianmu, dan kembalilah kepada dirimu. Sebab pada akhirnya, yang paling kuat bukan orang yang mampu melihat segala sesuatu yang gaib, tetapi orang yang mampu melihat isi dirinya sendiri tanpa tertipu oleh ketakutan. Nduk, toleh, putut-putuku kabeh. Kalau malam ini ada satu pitutur yang ingin Semar titipkan, simpan ini. Aja wedi marang rasa, kenali, rasa ake, lalu linggalano yen wis ora perlu. Artinya, jangan takut kepada rasa, kenali, rasakan, lalu lepaskan ketika sudah tidak diperlukan. Terjadilah. Semoga bukan sekedar menjadi kata. Terjadilah dalam nafasmu, terjadilah dalam pikiranmu, terjadilah dalam caramu menghadapi manusia, terjadilah dalam caramu pulang kepada dirimu sendiri. Bila hari ini kamu membawa beban orang lain, lepaskan. Bila kamu membawa ketakutan lama, sadari. Bila kamu membawa kemarahan, tenangkan. Bila kamu membawa luka, rawat perlahan. Dan bila dunia terlalu bising, pulanglah sebentar ke dalam hening. Di sana tidak ada yang perlu kamu lawan, tidak ada yang perlu kamu buktikan. Hanya ada dirimu dan kesadaran yang selama ini tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Hong Rahayu.
tansah marmaring sapa sinokmaya winaya ing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati